kalau kita melihat cerita Nazarudin gitu ya, ketika dia melarikan diri ke luar negeri, ke Singapura, itu kan juga ada rentetan ceritanya gitu. Dia tuh sudah sudah ada isu bahwa dia akan jadi tersangka gitu. Kemudian Nazarudin ini dengan lempengnya lapor kepada Pak Lurah dan bilang, saya besok akan mengundurkan diri dari DPR dan mengungkap ini semua. Marahlah Pak Lurah. Pak Lurah tahu? Lurahnya Cikeas. Marahlah. Terus sama Anas, udahlah kamu pergi aja dulu ke Singapura, ini biar kita atasi katanya. Kabur dia ke Singapura. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua dendam yang pada akhirnya harus terbalas, termasuk dendam dari Angelina Sondag. Ya karena dia tuh harus sadar bahwa dirinya tuh nggak sendiri gitu. Ada banyak, ada Nazarudin, Antasari, Anas Urbaningrum juga bakal bebas bentar lagi gitu. Banyak. Jadi mereka bisa berkoalisi bersama-sama membalaskan dendam kepada orang yang sama. Bisa. Kalau satu pernyataan orang mungkin publik gak bisa terima, bagaimana kalau 4 orang menyatakan hal yang sama? Masa iya kita gak bisa percaya? Bisa. Dicobalah. Bikin forum mantan gitu. Bersama-sama menyatakan bahwa terjadi kezoliman di masa lalu. Bisa pasti gitu. Dan saya sangat yakin bahwa Enji nampaknya akan membalaskan dendamnya kepada Partai Demokrat secara politik. Itu tercermin dari baju birunya. Memang di video sebelumnya sengaja nggak saya bahas soal baju biru ini karena saya nggak yakin gitu. Menurut saya ini nggak logis jawaban Enji. Karena ketika Enji ditanya kenapa pakai baju warna biru, apakah ini kode kepada Partai Demokrat dan sebagainya, jawabannya adalah enggak. Kebetulan aja di lemari adanya cuma ini. Gak mungkin. Gitu. Untuk seorang perempuan mantan putri Indonesia gitu ya, ya pasti bajunya banyak gitu. Dan kenyataannya ketika Enji keluar dari penjara, ketika di persidangan, warna-warna bajunya itu banyak, gak cuma warna biru. Jadi jawaban Enji nampaknya gitu ya, emang kode kepada Demokrat untuk sebuah pesan balasan. Dan dari wawancara Rossi itu kita akhirnya juga jadi tahu bahwa ancaman kepada keluarga Angelina Sondag memang seserius itu. Sampai dia kemudian gak berani menyebutkan namanya mastermind siapa yang berada di balik korupsi-korupsi Hambalang ini. Gak berani gitu, sampai sekarang. Karena takut anaknya diapa-apain. Karena takut keluarganya diancam dan sebagainya. Tapi sekarang kan sudah Angelina Sondag sudah keluar gitu. Masa dia gak berani? Wong di penjara 10 tahun aja berani. Masa ngelawan 1 orang gak berani? Wah, gak mungkin gitu. Dan dengan Enji sudah mulai berani berbicara, bercerita soal ini, soal kenyataan bahwa dia gak mampu mengungkapkan 1 nama ini gitu ya. Ini kan sebagai sebuah tanda gitu. Bahwa dia sudah berani, ya meskipun bicaranya sambil nangis-nangis gitu. Jadi kata kuncinya dari ini, ya cuma butuh sekedar backup gitu. Sama seperti Nazarudin kemudian merapat kepada Muldoko, Panglima TNI, mantan Panglima TNI. Pasti masih banyak anak buahnya gitu kan. Enji juga sama tuh. Tinggal merapat kepada orang yang punya backup gitu. Soal keamanan dan logistik, wah selesai si biru itu. Partai biru yang suka pilih biru, kadernya maksudnya. Jadinya susah ngangkat suaranya. Suara. Tinggal merapat aja gitu. Tapi sampai di sini juga saya baca komentar orang-orang yang menanyakan ungkap aja, nggak usah takut dan sebagainya. Sebagian juga mempertanyakan apa iya ancamannya seserius itu? Karena dalam wawancara tersebut Angelina Sondag juga nggak yakin untuk mengungkapkan bahwa benar sudah terjadi pengancaman gitu. Dia hanya takut saja gitu karena berdasarkan cerita-cerita sebelumnya gitu. Tapi mungkin ini juga ada cerita yang menurut saya juga penting untuk saya sharing gitu. Karena ini pengalaman saya pribadi gitu. Di tahun 2016 ketika SeaWorld itu kan berdiri 2015 gitu. Tahun 2016 ketika orang-orang mulai tahu saya gitu ya. Tiba-tiba teman saya di Jakarta menitipkan pesan, Mas Alif ada yang mau ketemu. Saya bilang siapa? Nantilah disebutkan. Setelah saya bilang ya oke, mari kita ketemu. Belakangan saya tahu klien yang mau ketemu ini ternyata adalah almarhum Sultan Batugana. Waktu itu masih hidup gitu, tahun 2016. Dan kemudian saya kaget gitu. Kenapa mau ketemu saya ini? Kan udah divonis beliaunya gitu ya. Udah masuk gitu. Ngapain masih ketemu saya gitu kan?
Tapi belakangan ada satu alasan dan ini sangat mencurigakan sekali alasannya. Katanya ya dia maunya ketemu sama Mas Halif karena yakin bahwa apa yang diceritakan itu nantinya akan disampaikan sepenuhnya, seutuhnya. Makanya dia mau ketemu saya, pimpinan Siwon. Saya bilang, ya oke, mari kita ketemu. Saya bilang, saya ke Jakarta tanggal sekian. Jadi silakan aja pilih mana yang cocok, kata saya. Setelah diatur, oke, semuanya mau ketemu. Saya cuma minta satu syarat, saya ditemani sama teman saya ini. Karena saya takut gitu kan. Takut dia apa-apain sama dia. Takutnya ada orang yang coba menjebak kan, bisa aja gitu. Teman saya oke. Jadi akhirnya yaudah mau ketemu. Tapi H-1 ketika dihubungi lagi, ternyata nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban dan belakangan ketika saya sudah di Jakarta, dibilang bahwa ini pertemuannya diundur ya. Karena masih ada beberapa yang harus diselesaikan, katanya. Saya waktu itu nggak paham maksudnya apa. Ya oke lah. Lawang 2016 saya masih usia 26 tahun. Masih anak-anak waktu itu kan. Ya oke aja gitu. Tapi belakangan ini diundur dan nggak tahu kapan gitu. Akhirnya kabar terakhir yang saya terima adalah almarhum Sultan Batugana ini kemudian meninggal dunia. Nggak lama setelah itu, sekitar beberapa bulan gitu. Dari sini saya terus terang curiga gitu. Ya mau nggak mau gitu. Orangnya mau ketemu saya, mau bilang sesuatu. Nggak sempat ketemu, udah meninggal duluan. Ya pasti curiga dong gitu ya. Dan itu serem sekali. Tapi kemudian di tahun setelahnya, 2017, saya kembali mengalami cerita yang unik gitu. Karena ini kan presidennya sudah Pak Jokowi gitu ya, 2014 sampai 2019 kan udah Pak Jokowi, periode pertama gitu ya. Nah 2017 seperti yang kita tahu ada pilkada di Jakarta gitu ya. Saya dulu sering bolak-balik, masih sering di Madura. Ya kalau ke Jakarta kadang 3 hari, 4 hari gitu. Kemudian balik lagi ke Madura. Saya kemudian satu kantor untuk mendukung Ahok gitu. Salah satu orang yang ada di kantor itu adalah di Gembok. Tahu kan yang di Twitter itu gitu. Jadi saya sering ketemu sama dia dulunya gitu ya. Dan kemudian ada satu cerita bahwa saya dan di Gembok ini dicari sama mantan menteri dengan alasan dan tujuan untuk hal yang negatif. Saya nggak mau sebut apa gitu. Jadi saya ini udah dicari gitu. Disuruh foto mukanya kayak gimana, orangnya kayak gimana. Kemudian dia ini ngantornya di mana, ketemunya sama siapa. Disuruh cari tahu gitu. Lalu kemudian saya sama di Gembok ini ditawari pengamanan. Gimana kalau ada pengamanan? Wah, pengamanan apa? Nggak perlu ya, saya nggak tahu pada akhirnya kayak gimana. Tapi setahu saya memang ternyata ancamannya tahun 2017 itu seserius itu. Karena kan Pak Mantan waktu itu memang lagi keras-keras gitu ya. Sekarang sih udah nggak terlalu keras. Dulu tuh wah luar biasa sekali tulisan-tulisan saya gitu ya. Dan kemudian saya mulai menyadari bahwa memang ternyata ada loh ancaman-ancaman seperti itu ada gitu. Sampai kami dicari itu benar-benar serius artinya, dan kami dikasih tahu gitu untuk selalu lapor, untuk selalu kabari sampai mana dan ngapain sama siapa gitu, harus selalu lapor gitu. Ya itu digembok di masa itu gitu ya. Kalau yang sekarang saya nggak tahu apakah masih orang yang sama atau seperti apa. Karena belakangan suka nyerang saya. Nggak tahu saya. Apakah orang yang sama atau sudah berbeda, saya nggak tahu. Tapi kan yang jelas dari cerita soal Sultan Batugana, kemudian ada mantan menteri yang nyari-nyari kami itu. Ini kan menunjukkan bahwa memang ada pergerakan seperti itu meskipun sudah tidak berkuasa lagi. Iya kan gitu. Dan kalau kita melihat cerita Nazarudin gitu ya, ketika dia melarikan diri ke luar negeri, ke Singapura, itu kan juga ada rentetan ceritanya gitu. Dia tuh sudah sudah ada isu bahwa dia akan jadi tersangka gitu. Kemudian Nazarudin ini dengan lempengnya lapor kepada Pak Lurah dan bilang, saya besok akan mengundurkan diri dari DPR dan mengungkap ini semua. Marahlah Pak Lurah. Pak Lurah tahu? Lurahnya Cikeas. Marah lah. Terus sama Anas, udahlah kamu pergi aja dulu ke Singapura ini biar kita atasi katanya. Kabur dia ke Singapura. Tapi ternyata di dalam ini di Indonesia, kemudian Nazarudin ini udah jadi tersangka gitu. Akhirnya dia kabur sampai ke Kolombia sama istrinya. Ya pelariannya itu akhirnya berakhir dengan
Dia masuk ditangkap oleh KPK dan akhirnya masuk penjara. Tapi sebelum itu, ketika dia pulang ke Indonesia, yang sebelumnya keluar-keluar akan membongkar semuanya. Ketika dia balik ke Indonesia, dia malah kirim surat kepada Pak SBY yang pada intinya dia siap dipenjara selama apapun, yang penting syaratnya cuma satu. Permintaannya kepada Pak SBY cuma satu. Yang penting anak dan istri saya jangan diapa-apain. Ini suratnya terbuka, bocor ke publik. Artinya apa? Artinya ancaman kepada Angelina Sondag itu sebelumnya sudah pernah terjadi juga kepada Nazarudin gitu. Karena di kesempatan lain, ini nggak cuma soal surat gitu. Nazarudin ketika sampai di gedung KPK, dia juga bilang, saya permintaannya cuma satu. Terserah saya mau diapain, dan saya nggak akan bicara banyak. Yang penting anak saya nggak diapa-apain sama istri saya. Yang penting selamat dan sebagainya. Ya ini benar-benar ancaman yang sangat nyata gitu. Dan di luar ini gitu ya, ada juga cerita soal SMS bodong. Jadi Anas dan Gede Pasek itu kemudian diisukan di internal Partai Demokrat itu memberitahukan bahwa salah satu pimpinan Partai Demokrat, Budi Santoso, itu ditangkap. Nah, yang menyebarkan berita ini Pak Lurah. Pak Lurah, ada beritanya di mana-mana gitu. Dan Anas dan Gede Pasek kemudian menjawab, wah itu nggak bener lah. Masa kita ngirim SMS kayak gitu. Jadi cerita soal Pak Lurah dan Partai Biru itu, Demokrat maksud saya, memang sudah semenakutkan itu gitu. Memang ada ancaman-ancaman yang tidak bisa dihindari, dan itu membuat orang-orang seperti Enji, Nazarudin, Anas Urbaningrum juga mungkin salah satunya gitu ya, harus berkompromi, harus merelakan diri. Daripada dia mengungkap kebenaran dan publik juga mungkin masih belum mau menerima gitu. Sementara keluarganya bisa diusilin gitu ya. Yang penting udah diam aja lah. Yang penting semuanya selamat dan sebagainya. Tapi kalau melihat sekarang Pak SBY sudah nggak berkuasa, Demokrat juga sudah bukan lagi partai penguasa. Kan kita hanya bisa melihat tahun 2024 nanti akan seperti apa. Apakah Partai Demokrat akan berhasil mengambil alih kursi presiden atau menjadi partai penguasa lagi gitu. Kalau berkuasa lagi ya udah tiaraplah semua ini, termasuk saya. Mundur. Tapi kalau Pak Demokrat gagal gitu ya, nggak jadi presiden, kemudian partainya juga gurem, kita tenggelamin gitu kan. Wah selesai, pasti bicara semua orang-orang ini, pasti. Karena sudah kelihatan gitu. 10 tahun yang akan datang, pasti rezimnya sama, pasti pimpinannya sama, orang yang sama, presiden yang sama. Tinggal mereka merapat aja. Minta backup aja ke kaki tangannya, selesai. Partai Demokrat. Dan sinyal-sinyal pembalasan itu benar-benar tertangkap dari Angelina Sondag gitu. Bahwa katakanlah Enji dalam pernyataannya di Rosi mengatakan dia sudah tidak mau masuk lagi ke politik, tidak mau ikut campur lagi. Dia hanya ingin menjadi perempuan biasa, seorang ibu yang mengasuh anaknya, yang jualan kue dan sebagainya. Tapi kan pertanyaannya, kenapa dia mesti tampil di publik? Ini kan pasti ada tujuannya, ada maksudnya ya, meskipun itu diundang sama Rosi gitu. Kalau dia benar-benar ingin menghilang dari pembicaraan, dia selesai dia. Dia nggak akan bicara di media sama sekali. Tapi sekarang spot dia tuh sangat tinggi gitu. Kalau kita cari di Google, oh banyak berita-berita soal Angelina Sondag gitu. Dan ini adalah awal cerita soal pembalasan nampaknya. Nampaknya. Saya bisa salah soal ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.